Penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang diinisiasi Kementerian Kebudayaan nggak berjalan mulus nih. Salah satu anggotanya memutuskan mundur. Alasannya banyak kejanggalan dalam proses penyusunannya yang ditemuinnya. Yang mundur itu adalah arkeolog senior Hari Truman Simanjuntak. Peraih gelar doktor dari Institut de Paleontologie Humaine Paris itu seorang profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dia juga sekarang menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Prasejarah dan Austronesia. Truman resmi mundur pada 20 Januari lalu. Dia menyebut seenggaknya ada 5 kejanggalan dalam penulisan ulang sejarah. Pertama, target deadline-nya terlalu cepat. Penulisan ulang sejarah ditargetkan rampung pada Juni 2025, sedangkan rapat persiapannya baru dimulai sekitar akhir November 2024. Lalu, rapat konsep penyusunan bukunya baru dilaksanain awal Januari 2025. Padahal, proyek buku sejarah sebelumnya yaitu Indonesia dalam Arus Sejarah atau IDAS butuh waktu 10 tahun dari tahun 2000-an dan kelar tahun 2012. Kedua, penyusunan konsep buku sejarah itu malah dilakukan editor umum atas arahan penguasa. Harusnya penyusunan konsep buku sejarah dilakukan melalui diskusi terbuka atau seminar ilmiah dan harus melibatkan para sejarawan ahli, bukan arahan penguasa. Ketiga, outline 10 jilid buku sejarah itu dikasih tanpa libatin sejarawan. Tiba-tiba outline sudah jadi, padahal mestinya disusun oleh para ahli, kata Truman. Ini menyebabkan substansi dan alur pemikiran dalam outline menjadi rancu dan tidak sesuai perkembangan keilmuan, lanjutnya. Keempat, kata prasejarah diganti jadi sejarah awal Nusantara. Ini aneh. Menurutnya, karena istilah prasejarah sendiri udah dipakai lebih dari 200 tahun. Kata prasejarah juga udah jadi standar di buku-buku sejarah nasional, seperti buku sejarah tahun 1984. Kejanggalan terakhir, narasi cenderung glorifikasi, politis, dan Indonesia sentris. Truman menilai, buku ini berpotensi memuat tafsir tunggal yang positif. Maksudnya, mengedepankan kebanggaan nasional tanpa space untuk refleksi ilmiah terhadap fakta sejarah termasuk aksi pelanggaran HAM. Kritik juga datang dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia atau AKSI. Pada 19 Mei lalu, AKSI melakukan audiensi terbuka bersama Komisi 10 DPR RI. AKSI secara tegas menolak rancangan itu. Menurut mereka, penulisan ulang buku sejarah dianggap mengabaikan emansipasi perempuan, sejarah Papua, dan peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Ini dianggap melemahkan pluralitas narasi sejarah. Ditambah lagi, respon Menteri Budaya Fadlizon yang terkesan tutup mata terhadap peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa tahun 1998. Fadli bilang aksi pemerkosaan massal Mei 1998 itu hanya rumor dan nggak ada buktinya saat diwawancara di IDN Times pada 11 Juni lalu. Padahal laporan resmi TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta pada Juli 1998 mencatat banyak banget korban peristiwa kelam itu. Rinciannya, 52 korban pemerkosaan, 14 kasus pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 penyerangan seksual, dan 9 pelecehan seksual. Sebagian besar korban adalah perempuan etnis Tionghoa. Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia harusnya jadi momen mencatat perjalanan bangsa dengan jujur dan ilmiah, tanpa dibonceng dengan agenda politik dan kejanggalan serius secara saintifik. Sejarah ditulis bukan untuk menyenangkan penguasa. Sejarah ditulis sebagai kompas untuk jalan ke depan dan tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Yuk, tulis ulang sejarah Indonesia dengan jujur dan ilmiah.